Against the Gods Bab 2189, Teknik Pedang Penghukum Surga. Dalam sekejap, kesadaran Yun Ce sepenuhnya ditelan oleh keempat karakter ini. Ia seolah melihat empat cahaya pedang yang telah membelah ruang dan waktu sejak awal waktu, diam-diam dan tanpa celah memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan membawanya ke dalam kehampaan luas dan tanpa batas yang sepenuhnya dibangun dari niat pedang. Kekosongan ini tidak memiliki langit maupun bumi, tidak ada cahaya maupun kegelapan. Perasaan hampa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang yang sangat aneh ini, sama sekali tidak dikenal, namun sebuah kesadaran muncul dengan jelas dalam kesadarannya sendiri. Kekacauan. Kekacauan ini seolah-olah langit dan bumi belum terbuka, yin dan yang belum terpisah, dan segala sesuatu belum lahir. Hanya ada satu niat pedang. Niat pedang yang seolah telah ada sebelum kelahiran segala sesuatu, lebih tua dari waktu itu sendiri. Ia tampak tertidur lelap di tengah-tengah dunia yang kacau ini, tidak tenggelam maupun mengapung, tidak bergerak maupun bergoyang, namun diam-diam menyentuh setiap keberadaan di dunia ini. Dan jika benda itu bergerak, hal itu akan menyebabkan hidup dan mati bergantian, langit dan bumi runtuh, bintang-bintang bersinar dan memudar, waktu berhenti mengalir, dan sebab akibat terganggu. Yun Ce, Yun Ce. Di tengah kekacauan, seseorang sepertinya memanggil namanya, jauh dan samar, namun perlahan-lahan menjadi mendesak. Yun Ce. Sebuah noda asing muncul di dunia yang kacau. Sebuah jejak kecil yang murni dan tanpa celah. Niat pedang yang tertidur itu tetap sunyi dan tenang, memungkinkan jejak murni dan kecil ini dengan cepat merasuki, hingga sedikit demi sedikit memenuhi seluruh ruang yang kacau. Kesadaran Yun Ce secara bertahap kembali jernih di dalam warna putih murni ini. Keempat karakter, teknik pedang penghukum surga, masih tercermin dengan jelas di lautan jiwanya, masih membawa niat pedang yang menembus jiwa, tetapi mereka tidak lagi menelan kesadarannya. Kamu, barusan. Suara Lisu terdengar penuh kekhawatiran, bahkan sedikit rasa takut yang masih tersisa. Aku baik-baik saja. Yun Ce terdiam cukup lama, seolah sedang menyusun kembali ingatannya sendiri, lalu dengan tenang menjawab, kurasa aku sempat melihat. Keadaan asli kekacauan primal untuk sesaat. Lisu tidak bisa berkata-kata untuk menjawab. Bisakah kau melihat karakter-karakter ini? Tanya Yun Ce. Lisu berbicara perlahan, teknik pedang penghukum surga. Meskipun keberadaannya sangat samar dan kognisinya tidak lengkap, mustahil baginya untuk melupakan arti keempat karakter tersebut. Setelah menyadari sesuatu yang sangat menyentuh hatinya, ia dengan lembut melafalkan, pedang leluhur penghukum surga adalah leluhur dari semua pedang di dunia. Teknik pedang penghukum surga adalah asal mula dari semua teknik pedang di dunia. Selama hidupnya, Moe menggunakan teknik pedang penghukum surga sebagai dasar untuk menciptakan lebih dari 900.000 teknik pedang. Selain beberapa teknik pedang inti, sisanya tersebar ke semua alam dan ras. 900.000 teknik ini telah beredar dan berevolusi di seluruh langit, seperti pohon yang bercabang atau aliran air yang menciptakan anak sungai, menghasilkan banyak sekali seni pedang dan sekte. Tetapi jika ditelusuri kembali ke leluhurnya, tak satu pun yang dapat lepas dari Kaisar Dewa Penghukum Surga dan teknik pedang penghukum surga. Inilah kesadaran yang baru saja terbangun dalam diri Lisu saat ia disentuh. Ia berbicara seolah sedang melafalkan kenangan yang bukan miliknya, setiap kata membawa rasa keterasingan yang membentang selama bertahun-tahun dan takdir yang tak terhitung jumlahnya. Di antara teknik-teknik pedang yang diciptakan oleh Kaisar Dewa Penghukum Surga, teknik pedang penghancur surga yang dipraktikkan oleh Kerajaan Dewa Penghancur Surga adalah yang terkuat. Meskipun hanya diajarkan kepada klan-klannya, itu bukanlah rahasia mutlak. Hanya teknik pedang penghukum surga, yang diukir ke dalam fondasi jiwa Moe oleh dewa leluhur ketika ia menciptakan empat dewa penciptaan, dan teknik ini tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Sekarang, untuk berpikir bahwa keempat dewa pencipta tidak menyembunyikan kemampuan ilahi yang mereka ciptakan satu sama lain. Misalnya, Nisuan pernah sepenuhnya menguasai 99 teknik pedang penghancur surga yang diciptakan oleh Moe, dan pernah menggabungkan kekuatan keteraturan Si Ke dengan Jie Yuan untuk menciptakan restorasi bintang bulan. Mosu juga tidak terkejut bahwa Nisuan memahami keajaiban kehidupan ciptaan Lisu. Namun, masing-masing dari keempat dewa penciptaan memiliki wilayah terlarang eksklusif mereka sendiri yang bahkan dewa penciptaan lainnya pun tidak dapat sentuh. Teknik pedang penghukum surga adalah milik dewa penciptaan pertama, Moe. Dan jika Moe harus memilih penerus untuk mewarisi teknik pedang penghukum surga, kemungkinan besar orang itu adalah mantan putra mahkota penghukum surga, Mosu. Namun saat ini, teknik pedang penghukum surga yang seharusnya hanya dimiliki oleh Kaisar Dewa Penghukum Surga, leluhur dari semua teknik pedang di dunia, sebuah ranah yang tak tersentuh bahkan oleh dewa penciptaan lainnya, telah diberikan kepada Yun Ce. Keheranan Lisu jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh Yun Ce. 3 juta tahun penantian obsesif dan kesepian. Bagi Mosu saat ini, apakah benar-benar tidak ada hal penting lain selain obsesi itu? Lautan jiwa Yun Ce bergetar, dan jantungnya berdetak kencang. Diberikan secara pribadi oleh Mosu, berasal dari zaman purba. Ini adalah teknik pedang leluhur penghukum surga sejati yang bahkan Nisuan pun tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana dia bisa tetap tenang di hadapannya? Tanpa menanggapi Lisu, hati dan jiwanya seolah ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, menutupi teknik pedang yang perlahan muncul.
Manual Pedang Penghukum Surga. Istana Surgawi runtuh, pedang membelah hutan belantara purba. Memusnahkan dao surgawi, memutus cakrawala. Satu pedang membantai langit, 10.000 kalpa kembali ke asal. Kekacauan sebagai fondasi, hidup dan mati sebagai kesedihan. Yun Ce menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mempelajari 32 karakter dari buku panduan umum ini. Karena setiap kali sebuah karakter menjadi jelas dalam kesadarannya, rasanya seperti ada niat pedang tak terlihat yang tertanam di lautan jiwanya, tidak berat, tidak menyakitkan, tetapi terasa seolah-olah seluruh jiwanya ditusuk sepenuhnya, sebanyak 32 kali. Hingga ke-32 karakter ini terukir dalam-dalam di bagian terdalam jiwanya, tidak akan pernah terlupakan untuk selama-lamanya. Dan sebelum jiwanya sempat beristirahat, jurus pedang yang semula tenang itu tiba-tiba mengeluarkan ketajaman yang menusuk jiwa. Lautan jiwanya yang tertusuk dengan keras memancarkan gelombang getaran hebat, hampir hancur berkeping-keping. Pedang Cisen. Di bawah dekrit para dewa atas 9 lapisan langit, pedang ini menuntun cahaya kuning misterius. Ia menyucikan dosa para markis dewa, memutus belenggu iblis, tipu daya, dan ilusi. Semua dewa menundukkan kepala, sementara alam semesta sendiri menjadi sarung pedangnya. Dengan kehati-hatian yang memadat di ujung bilahnya, dao berevolusi di ambang kehancuran. Pedang Yanji. Api mimpi buruk membakar cakrawala, dan pedang itu lahir dari jurang terpencil. Ia memutus akar mimpi buruk dan menghancurkan kebodohan ilusi. 10.000 mimpi buruk dimusnahkan, 9 kedalaman menjadi makamnya. Api karma menempa bilahnya, menyegel jurang mimpi buruk untuk selamanya. Pedang Taisu. Segala fenomena kembali menjadi satu. Pedang ini tersembunyi dalam kehampaan. Tanpa kelahiran maupun kehancuran, tanpa kekotoran ataupun kemurnian, tanpa hampa ataupun nyata. Hukum larut dalam keheningan, sementara kekacauan menjadi jantungnya. Dalam harmoni agung yang seirama dengan napas semesta, segala sesuatu akhirnya kembali ke kehampaan agung. Pupil mata Yun Ce telah kehilangan warnanya sepenuhnya, dan energi mendalam di sekitar tubuhnya melesat tak terkendali. Cisen, Yanji, Taisu. Ketiga teknik pedang itu terpatri di jiwanya. Namun, kemunculan kitab-kitab pedang itu tidak berhenti. Pedang Zutian. Istana surgawi runtuh, dan bilah pedang membelah belantara purba. Ia menghancurkan hukum dao surgawi, menebas pusat cakrawala. 10.000 kalpa kembali ke asal, dengan kekacauan sebagai fondasinya. Cahaya kuning misterius kembali terbuka, dan zaman purba pun diatur ulang. Mengandalkan leluhur, pedang dihunus tanpa ada jalan kembali. Dentang. Kesadaran Yun Ce seketika menjadi kosong total. Ketika akhirnya ia berusaha bangun, ia sudah tergeletak di tanah, terengah-engah, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat seperti hujan. Yun Ce. Dia mendengar panggilan Li Su, yang sepertinya sudah berlangsung cukup lama. Apakah kamu baik-baik saja? Hah, hah. Dia menarik napas berat 2 kali lagi sebelum perlahan berdiri dari tanah, lalu sedikit demi sedikit menghilangkan ekspresi terkejut dari wajahnya. Betapapun mendalamnya sebuah teknik pedang, seharusnya itu hanyalah teks tanpa jiwa dan tanpa suara. Namun, teknik pedang penghukum surga ini justru mampu memunculkan niat pedang yang begitu menakutkan dengan sendirinya. Dia sepertinya masih menyimpan rasa takut yang mendalam. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Mengingat kembali saat pertama kali dia berlatih teknik Jalan Agung Buddha, teknik itu juga akan memunculkan pikiran ilahi dewa liar yang samar saat memasuki hatinya. Tetapi dibandingkan dengan niat pedang yang berasal dari teknik pedang penghukum surga, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Karena itu adalah teknik pedang yang dibuat langsung oleh dewa leluhur. Suara halus Li Su dipenuhi kekaguman yang berasal dari lubuk jiwanya dan sumber kognisinya. Teknik itu hanya perlu ada, hanya perlu diketahui, dan ia dapat membangkitkan niat pedang paling primitif antara langit dan bumi. Sama seperti hukum ketiadaan yang kau miliki. Hukum-hukum itu hanya perlu ada di dalam dirimu agar mudah beresonansi dengan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Yun Ce memejamkan mata dan memeriksa kembali teknik pedang penghukum surga. Tetapi kali ini, lautan jiwanya tenang dan tanpa gelombang. Tidak peduli berapa kali dia membacanya, tidak peduli berapa kali indera ilahinya menyentuhnya, tidak ada lagi anomali mengerikan seperti sebelumnya. Apakah kamu sudah mendapatkan pemahaman? Tanya Li Su, tampaknya dengan sedikit antisipasi. Yun Ce langsung menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali. Dia belum pernah melihat teknik pedang seperti itu. Tidak, selain anomali ketika teknik pedang itu terukir di jiwanya, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah mengira itu adalah teknik pedang. Tidak ada titik tumpu dasar pedang, tidak ada bentuk gerakan pedang, tidak ada esensi niat pedang. Hanya karakter-karakter pendek, samar, dan tidak dapat dipahami. Sama seperti panduan surga yang menentang dunia. Yang bisa dia pahami hanyalah nama-nama dari 4 jurus pedang, pedang Cisen, pedang Yanji, pedang Taisu, dan pedang Zutian. Di antara mereka, pedang Zutian adalah yang paling istimewa. 3 pedang lainnya semuanya memiliki manual 4 baris, hanya pedang ini yang memiliki 5 baris, dan baris terakhirnya. Mengandalkan leluhur, pedang dihunus tanpa ada jalan kembali. Mengandalkan leluhur. Apakah itu berarti bahwa kekuatan itu hanya bisa dilepaskan menggunakan pedang leluhur penghukum surga?
Setelah menenangkan pikirannya, dia duduk kembali, menenggelamkan kesadarannya, dan fokus untuk memahami. Bagaimanapun juga, itu adalah teknik pedang yang diciptakan oleh dewa leluhur. Jika dia bisa memahami sedikit saja, itu pasti akan menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan, yang pasti akan sangat membantunya. Kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Aula itu sedalam jurang. Cahaya abu-abu redup merembes masuk dari celah-celah kubah, dan setelah disaring oleh lapisan aura gelap, cahaya itu hampir tidak terlihat ketika jatuh ke lantai. Tidak ada perabotan tambahan di aula, hanya sesosok figur yang membelakangi pintu aula, dan siluet figur itu terpantul di dinding, tampak sangat panjang dan pucat karena cahaya yang remang-remang. Mengapa kamu pulang sendirian? Di mana Buang? Pangeran ke-9 Xiao Dai berlutut dengan satu lutut. Dewa Ki Heng yang berada di depannya membelakanginya, suaranya datar dan tanpa gelombang, tetapi hati dan jiwa Pangeran ke-9 tetap menciut, dan kepalanya tertunduk beberapa inci lebih rendah. Melapor kepada ayah dewa, adik Buang. Tidak ingin kembali, jawabnya jujur. Menghadapi kepulangannya yang sendirian, aura dingin yang tersembunyi di balik ketenangan Pan Yuseng jauh melebihi dugaannya. Kalau begitu teruslah mencari, teruslah mengejar. Suara Pan Yuseng sedikit lebih tidak sabar, dia hanya melampiaskan kekesalannya yang tersisa, menggunakan mundur sebagai cara untuk maju. Dia tidak punya alasan untuk benar-benar tidak kembali. Jika 10 kali masih belum cukup, maka 20 kali. Jika itu pun masih belum cukup, maka 30 kali. Siapa yang menyuruhmu kembali secepat ini? Kalimat terakhir sudah mengandung nada tajam yang sedikit kehilangan ketenangannya. Tenggorokan Pangeran ke-9 bergetar hebat, dan bibirnya bergerak lama sebelum dia berkata dengan gugup dan gemetar, "Ya, ayah dewa." Awalnya, anak juga berpikir begitu. Tapi, adik Buang sepertinya benar-benar tidak mau kembali. Pan Yuseng akhirnya menoleh. Wajahnya tenang, tetapi kesedihan di kedalaman matanya adalah sesuatu yang tak seorang pun berani tatap langsung. Apa yang kau katakan? Awalnya, anak ini dengan mudah menemukan jejaknya dan menemukannya 2 kali dalam setengah bulan. Aku merendahkan sikapku, kata-kataku sungguh-sungguh, dan aku mengundangnya kembali atas nama ayah dewa, tetapi adik Buang menolak dengan tegas. Pada kali ketiga aku menemukan jejaknya, begitu aku mendekat, dia langsung lari, bahkan tidak mau bertemu dengan anak ini. Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam dan berkata semakin cepat, setelah itu, anak ini tidak dapat lagi menemukan jejaknya. Kemudian, anak ini mengundang adik ke-17 dan orang-orang dari Istana Bayangan untuk membantu. 3.000 orang, selama lebih dari sebulan, namun kami tidak menemukan jejak sekecil apapun. Oleh karena itu, adik Buang pasti bersembunyi dengan sangat dalam, dan akan terus menghapus semua jejak keberadaannya. Jika dia benar-benar menggunakan mundur sebagai cara untuk maju, berpura-pura menolak untuk disambut, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jejak sama sekali, bagaimana mungkin dia bersembunyi dengan begitu teguh dan menyeluruh. Setelah dengan cepat melaporkan semuanya, Pangeran ke-9 menundukkan kepalanya dalam-dalam, menunggu perintah ayahnya. Dia tidak bisa melihat ekspresi apa yang ditunjukkan Pan Yuseng saat ini, tetapi dia yakin bahwa itu jelas bukan sikap acuh tak acuh yang dia tunjukkan ketika pertama kali memerintahkannya untuk pergi mencari. Setelah waktu yang cukup lama, suara Pan Yuseng terngiang di telinganya, kalau begitu, berhentilah. Tidak perlu mencari lagi. Ya. Pangeran ke-9 menghela napas lega dan pergi seolah-olah melarikan diri. Pan Yuseng berdiri di tempatnya, menatap ke depan, terdiam untuk waktu yang lama. Dia sebenarnya lebih memahami situasi yang dihadapi Pan Buang setelah kehilangan gelar anak dewa daripada siapapun. Tetapi, dia melihat ke depan dan tiba-tiba berbicara, "Jiao." Aura gelap berputar-putar, dan sesosok muncul dengan cepat di depan Pan Yuseng. "Yang mulia, apa perintah Anda?" Dia menatap pria di depannya, suaranya tenang, "Kamu sendiri yang mencari Buang dan bujuk dia untuk kembali." Pan Ji Yao tiba-tiba mendongak, tetapi tidak langsung menjawab, ekspresinya tampak rumit. "Meskipun kamu mengkhianatinya, bagaimanapun juga, kamu adalah tuannya." Suara yang mulia Dewa Ki Heng tetap tenang, tanpa menunjukkan emosi, dan kata, "Dikhianati," diucapkan dengan sangat jelas dan lugas. Setelah mempertimbangkannya, Anda adalah yang paling cocok. Saya mengerti. Ekspresinya rumit dan sulit digambarkan, tetapi ia ditakdirkan untuk tidak dapat menolak perintah yang mulia dewa. Ingat, tujuanmu adalah untuk membujuknya kembali. Pan Yuseng secara khusus memberi instruksi, jika dia tidak mau, jangan memaksanya kembali. Kali ini, Pan Ji Yao tidak menjawab, hanya mengangguk lemah, lalu mundur tanpa berkata apa-apa. Siapapun dapat melihat dengan jelas bahwa sejak kembali dari Tanah Suci, sikap Pan Yuseng ketika menyebut Pan Buang telah berubah, dari ketidakpedulian awal, menjadi secara bertahap menunjukkan sedikit ketidaksabaran, dan frekuensi penyebutannya juga semakin tinggi. Meskipun Yun Ce menggunakan pedang berat sebagai senjatanya, secara tegas, dia bukanlah seorang ahli pedang sejati. Dengan tubuh naga dan kekuatan Dewa Kemarahan sebagai fondasinya, dan menggunakan teknik Dewa Jahat untuk memicu peningkatan kekuatannya. Gaya bertarungnya selalu didominasi oleh kekakuan dan kekerasan, dan pedang berat hanyalah wadah yang paling cocok untuk membawa dan melepaskan kekuatan penghancur tersebut. Berbeda dengan Hua Caili, yang gerakan pedangnya, hati pedangnya, niat pedangnya, semangat pedangnya, dan jiwa pedangnya.
Semuanya berpusat pada pedang. Yun Ce berkonsentrasi memahami teknik pedang penghukum surga selama 6 jam, tetapi tidak memperoleh hasil apapun. Dia bahkan tidak mengalami momen pencerahan sekalipun. Lupakan saja. Yun Ce membuka matanya dan menyerah tanpa daya. Tidak perlu terburu-buru. Li Su menghiburnya dengan lembut, pencerahan di ranah tingkat tinggi seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk ranah tingkat tinggi seperti teknik pedang penghukum surga, 1 juta tahun adalah hal yang wajar. Yun Ce mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, mengingat situasiku saat ini, jangankan 1 juta tahun, aku bahkan tidak bisa menunggu 100 tahun. Jika teknik pedang tingkat tertinggi tidak dapat dipahami, teknik itu hanya akan menjadi benda mati yang tidak berguna. Dalam hal itu, aku menukar segel kehidupan dan kematian primordial yang tidak berguna bagi musuh, dengan teknik pedang penghukum surga yang tidak berguna bagiku. Itu benar-benar adil. Dia berdiri, merilekskan bahunya, dan tersenyum merendah. Apakah kamu ingin melihat Heling? Ekspresi Yun Ce langsung menegang. Dia tidak sempat menjawab, tetapi sudah menutup matanya dan berkonsentrasi, membenamkan kesadarannya ke dalam mutiara racun langit. Ruang mutiara racun langit yang telah kehilangan vitalitas zamrudnya kini memiliki sentuhan pancaran zamrud yang pernah sangat akrab dengannya. Cahaya ini dulunya muncul di setiap sudut lautan jiwanya setiap kali dia membutuhkan penghiburan, disertai dengan suara lembut gadis yang selalu ramah itu, mencegahnya ditelan kegelapan sepenuhnya bahkan selama tahun-tahun yang paling tanpa harapan. Kini, hanya tersisa gugusan yang lemah seperti itu, tergeletak tenang di telapak tangan Li Su yang murni dan tanpa celah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan keberadaannya lagi sejak Heling meninggal. Ribuan emosi membanjiri jiwanya. Dia berdiri di sana tertegun sejenak, mengamati dalam diam, tidak berani mendekat, tidak berani menyentuh. Li Su dengan lembut menutup kedua tangannya, dan seberkas cahaya putih menyebar tanpa suara, sepenuhnya menutupinya, seperti salju yang turun di akhir musim semi, dengan lembut dan hati-hati merangkul benih terakhir yang belum layu. Hal itu juga menyebabkan aura Heling menghilang sepenuhnya dari persepsi Yun Ce lagi. Meskipun terpaksa meninggalkan segel kehidupan dan kematian primordial, aura kehidupan yang diambil dari segel kehidupan dan kematian primordial ini cukup untuk melindunginya selama ratusan tahun tanpa hilang. Yun Ce membuka mulutnya dan bertanya, bisakah kondisinya saat ini benar-benar pulih seperti semula? Li Su memahami kekhawatiran pria itu dan menjawab dengan lembut, klan roh kayu adalah ras pertama yang kuciptakan, yang memiliki aura kehidupan paling primitif dan paling murni milikku. Karena itu, kehidupannya jauh lebih tangguh daripada yang kau bayangkan. Dia akan pulih seperti sebelumnya, versi lengkapnya seperti dalam ingatanmu, dan dia tidak akan kehilangan bagian manapun dari masa lalunya. Li Su memberinya jawaban yang paling indah. Selama aku mewujudkan tubuh fisik dan memulihkan kekuatan hidup yang cukup, aku dapat secara bertahap memulihkannya, dan aku juga dapat memanggil kembali segel kehidupan dan kematian primordial kapan saja. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar, Tuan Muda klan naga Long Wangchu meminta audiensi, beliau sudah berada di luar aula. Yun Ce langsung membuka matanya. Baru 3 hari sejak dia meninggalkan klan naga, benar-benar tidak sabar, benar-benar takut akan perubahan. Undanglah Tuan Muda klan naga masuk, jangan sampai kehilangan tata krama. Yun Ce berjalan perlahan, dan saat ia melangkah keluar dari pintu aula, semua kesedihan di matanya sirna, hanya menyisakan senyum hangat dan ringan di sudut mulutnya, seperti embusan angin yang menyapu awan. Pertanyaan, mengapa melarang Heling sebelum memasuki abis? Jawaban, karena mutiara langit abadi memulihkan energinya terlalu cepat di abis, dikhawatirkan seorang pria bernama Yun mungkin menggunakan alam dewa langit abadinya untuk berbuat curang. Bab 2190, melupakan awal, jalan buntu. Sejak hari Long Wangchu lahir, ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di wilayah kerajaan dewa. Bukan karena Raja Naga tidak mampu atau tidak mau, melainkan karena dia terlalu malu untuk membawa orang ini keluar dan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan berbagai kerajaan dewa. Di dalam wilayah kerajaan dewa, hampir tidak ada debu jurang. Setiap tarikan napas di sini terasa seperti embun surgawi yang menyegarkan bagi Long Wangchu, membuatnya sangat berhati-hati dalam bernapas. Ia dibawa sampai ke Istana Putra Ilahi, di mana ia menyaksikan kemegahan kerajaan dewa. Matanya melirik ke sana kemari, dan tenggorokannya terus-menerus bergerak-gerak. Berdiri di depan istana, saat pintu terbuka, matanya melotot tak terkendali, tidak mampu menutup untuk waktu yang lama. Pola dan ukiran kuno yang memancarkan cahaya aneh dan menyeramkan itu jelas mengeluarkan aura beberapa jenis kristal jurang eksotis, yang sebagian besar bahkan tidak dapat ia kenali. Kristal jurang murni yang hanya berhak diterima oleh keturunan naga berpangkat tinggi di klannya, di sini justru digunakan sebagai batu pijakan di bawah kakinya, membentang hingga memenuhi seluruh bidang pandangannya. Mendongak ke arah atas, tirai-tirai sutra tebal yang disulam dengan lambang nasional kerajaan Dewa Penenun Mimpi, tergantung atau melayang di atas paviliun tinggi dan atap istana, yang terbesar berukuran 100 kaki. Dan dia sangat akrab dengan sutra giok gelap yang dibutuhkan untuk menenun tirai-tirai megah ini. Karena di antara ras naga, hanya pakaiannya sebagai tuan muda yang layak menggunakan bahan semewah itu. Secara naluriah, kepala Long Wangchu sedikit menyusut ke belakang, dan telapak tangannya mencengkeram lengan baju di sisinya dengan tidak nyaman. Hutan hijau,
yang jarang terlihat di dalam petak kecil ras naga. Dan bahkan seluruh pegunungan naga leluhur jarang sekali terlihat sehelai pun kayu hijau, namun di sini dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun, dihiasi dengan berbagai bunga yang megah dan eksotis. Satu demi satu, para pelayan bergerak di antara mereka, semuanya mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura yang luar biasa. Sebagai tuan muda dari ras naga, ia tidak diragukan lagi menikmati sumber daya terbaik dari seluruh klannya. Meskipun ia mengetahui kemakmuran kerajaan dewa, ia tidak pernah membayangkan bahwa jurang pemisah antara ras naga dan kerajaan dewa, jurang pemisah antara dirinya dan putra ilahi dari penenun mimpi, sebenarnya begitu besar. Mereka sangat berbeda, hidup di alam yang sepenuhnya berbeda. Di belakangnya, Long Qianxin berdiri tegak dengan ekspresi tanpa perubahan, meskipun sebenarnya ia mendesah berulang kali dalam hatinya. Pelayan naga senior, saudara Wang Chu, kalian berdua tamu terhormat telah menempuh perjalanan yang jauh. Ini merupakan perjalanan yang panjang. Suara lantang terdengar saat Yun Ce melangkah maju, mengenakan senyum yang sangat ramah. Kemanapun ia lewat, para pelayan dan penjaga berhenti dan membungkuk, menyambutnya dengan hormat. Di balik kerendahan hati itu terdapat rasa hormat yang datang dari lubuk hati mereka. Karena saat mereka memberi hormat, tidak ada sedikit pun rasa cemas atau takut di wajah mereka, hanya senyum yang tak perlu mereka tahan. Barulah kemudian Long Wangchu mengalihkan pandangannya dari berbagai pemandangan yang mendebarkan dan memukau untuk melihat Yun Ce yang mendekat. Tetapi kali ini, tatapan matanya telah berubah drastis. Di bawah pengaruh yang luar biasa terhadap persepsinya, dia tidak lagi ingat tata krama yang berulang kali ditanamkan Long Ximing padanya. Secara naluriah dia melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan mengangkat kedua tangannya memberi hormat dengan bibir tersenyum. Namun, ia tersenyum terlalu lebar, begitu lebar hingga garis-garis di sudut matanya berubah menjadi kerutan yang menyanjung. Ia berusaha begitu keras sehingga wajah yang seharusnya menampilkan keagungan tuan muda ras naga malah menunjukkan keadaan rendah diri yang dipenuhi kepanikan dan penjilatan. Salam. Kepada anak dewa. Sudut mata Long Qianxin yang telah memaksa dirinya untuk tetap tenang sepanjang perjalanan berkedut hebat sesaat. Seorang tuan muda terhormat dari ras naga, ketika bertemu dengan seorang sejawat, justru menggunakan kata salam. Ditambah dengan penampilan yang tidak pantas ini, jika Raja Naga ada di sini, kemungkinan besar ia akan langsung muntah darah kental. Yun Ce tampak sedikit terkejut sesaat, sebelum tersenyum kembali, saudara Wang Chu adalah tamu terhormat dari jauh. Anda tidak perlu memberi hormat yang berlebihan. Meskipun saya berasal dari penenun mimpi, saya juga setengah dari ras naga. Saya sangat senang saudara Wang Chu telah berkenan hadir di sini. Mohon jangan terlalu formal. Anggap ini seperti rumah Anda sendiri. Saat dia berbicara, seberkas energi yang mendalam dengan lembut mengangkat lengan Long Wangchu. Long Wangchu secara alami menyadari kondisinya yang tidak normal. Dia menurunkan tangannya dan buru-buru memperbaiki ekspresinya, tetapi punggungnya tetap sedikit membungkuk, dan wajahnya masih menunjukkan aura rendah hati yang berasal dari lubuk hatinya dan tidak dapat disembunyikan. Anak Dewa Yuan terlalu baik, haha, terlalu baik. Di belakang Yun Ce, Meng Ziyuan menundukkan kepalanya dalam diam, mengerahkan hampir seluruh tekadnya untuk menahan keinginan untuk memutar matanya. Dada Long Qianxin naik turun, lalu dia melangkah maju dan sedikit membungkuk. Anak Dewa Yuan, kami sungguh merasa tidak nyaman mengganggu Anda seperti ini. Yun Ce tersenyum dan berkata, pelayan naga senior, apa yang Anda katakan? Kedatangan saudara Wang Chu sebenarnya membantu saya memenuhi keinginan terakhir guru saya. Bagaimana Anda bisa menyebutnya sebagai gangguan? Silakan, senior dan saudara Wang Chu, pindah ke ruang tamu agar saya dapat menunjukkan keramahan. Long Qianxin berkata, saya menghargai niat baik anak Dewa Yuan. Namun, saya di sini hanya untuk mengawalnya. Sekarang Wang Chu berada di sisi Anda, saya harus segera kembali untuk melapor dan menenangkan pikiran Raja Naga. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Yun Ce sempat mengatakan apapun untuk membujuknya agar tetap tinggal, Long Qianxin mengulurkan tangannya. Dengan kilatan cahaya yang mendalam, sebuah peti tulang pucat besar muncul, berisi lusinan harta karun ras naga bercahaya yang saling terkait dengan aura naga yang sangat pekat. Ini adalah beberapa hadiah sederhana yang secara pribadi disiapkan oleh Raja Naga. Ras naga kita miskin sumber daya, dan hadiah-hadiah ini kemungkinan besar tidak akan menarik perhatian anak Dewa Yuan. Ini hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dari seluruh ras naga. Saya harap anak Dewa Yuan tidak akan meremehkan hadiah-hadiah ini. Tatapan Yun Ce menyapu, lalu dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengambil baju zirah lembut yang dilapisi sisik naga, sambil memuji, baju zirah ini memiliki aura kuno, namun masih mengandung kekuatan tersembunyi. Ini pasti sisik naga yang ditinggalkan oleh naga leluhur yang perkasa. Aku akan menerima hadiah ini, yang dapat dianggap sebagai penerimaan penuh atas kebaikan ras naga. Ini sudah cukup. Jika lebih banyak, itu akan merusak persahabatanku dengan ras naga. Mata dan senyumnya sangat murni, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik terhadap keadaan Long Wangchu yang menyedihkan. Kata-kata dan tindakannya sangat tulus, tidak menunjukkan sikap merendahkan seolah-olah dia hendak memberikan bantuan. Long Qianxin menghela napas dalam hati dan tidak memaksa. Dia mengambil kembali hadiah-hadiah lainnya dan membungkuk sekali lagi, kalau begitu, semuanya akan berjalan sesuai keinginan anak Dewa Yuan.
Aku akan kembali sekarang untuk melapor. Aku serahkan Wang Chu padamu. Mohon sampaikan kepada Raja Naga bahwa dalam waktu sesingkat 1 bulan, atau paling lama setengah tahun, saudara Wang Chu pasti akan terlahir kembali. Yun Ce berkata sambil tersenyum, atas nama Putra Ilahi Penenun Mimpi, saya menjamin keselamatan saudara Wang Chu. Long Qianxin tersenyum tipis, meskipun ras naga kami tidak mempercayai diri kami sendiri, kami tidak akan pernah meragukan anak Dewa Yuan dan kerajaan Dewa Penenun Mimpi yang luas. Selamat tinggal. Long Qianxin pergi dengan tergesa-gesa dan tegas, karena takut jika ia tinggal lebih lama lagi, wajahnya yang sudah tua akan ikut terpuruk bersama Long Wangchu. Setelah meninggalkan kerajaan Dewa Penenun Mimpi, dia menoleh ke belakang dan menghela napas dalam-dalam. Long Wangchu bertindak seperti seorang tiran di dalam ras naga, tidak kenal takut dan kejam. Tetapi berdiri di samping Yun Ce, baik dalam sikap, ucapan, dan pembawaannya sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Saudara Wangchu, tolong. Yun Ce melangkah ke samping dan mengangkat tangannya, senyumnya selembut embusan angin yang menerpa kolam air, tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Namun tak seorang pun dapat melihat arus gelap yang mengerikan yang tersembunyi di balik senyum itu. Anak Dewa Yuan harus maju duluan. Long Wangchu berusaha keras mengingat tata krama yang telah diajarkan oleh Raja Naga, tetapi tulang punggung naganya tetap setengah bengkok, seolah-olah ditekan oleh kekuatan tak terlihat, lupa cara meluruskannya. Hahaha. Yun Ce tertawa terbahak-bahak, kudengar saudara Wangchu jarang keluar dari ras naga, jadi sepertinya memang begitu. Ini istana pribadiku. Tidak perlu terkekang. Tidak apa-apa, saudara Wangchu, ikuti aku. Baiklah. Long Wangchu mengangguk, berusaha menunjukkan senyum yang ramah namun tidak kehilangan integritas ras naga, baru saja tiba di kerajaan dewa, aku memang agak canggung. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapan anak Dewa Yuan. Yun Ce mengangguk sedikit dan memimpin jalan ke depan. Long Wangchu mengikuti di belakang dengan langkah ringan, tanpa sadar menahan auranya, karena takut menyinggung perasaannya. Dia sedikit mengalihkan pandangannya ke arah Meng Ziyuan yang berjalan di sampingnya, dan ketika melihat wajahnya yang halus dan tanpa celah, dia terpukau sesaat dan tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Meng Ziyuan menatap lurus ke depan, senyum tipis terukir di wajahnya, tetapi jari-jari gioknya sudah sedikit mengepal, menghitung dalam hatinya apakah dia harus menyerang jiwa naganya dan membuatnya jatuh tersungkur di tempat. Lupakan saja, aku tidak seharusnya membuat masalah untuk Tuan Muda. Sesampainya di ruang tamu, Yun Ce berhenti dan berbalik, saudara Wangchu telah melakukan perjalanan jauh dan perlu istirahat. Saya akan memberi perintah untuk menyiapkan jamuan makan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya, dan jangan sungkan untuk meminta. Long Wangchu merasa sangat terharu dengan kebaikan itu, tetapi akhirnya ia teringat akan urusan utama dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak perlu seperti itu, anak Dewa Yuan. Sebelum pergi, orang tua itu. Ayahku berulang kali berpesan bahwa satu-satunya hal yang harus dilakukan dalam perjalanan ini adalah berkonsentrasi menerima tulang naga dan sumsum naga yang diberikan oleh anak Dewa Yuan. Selain itu, aku tidak boleh merepotkanmu. Yun Ce mengangguk sedikit, tampak termenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya memahami kekhawatiran dan urgensi Raja Naga. Namun, begitu transfer dan pewarisan sumsum naga dan jiwa naga dimulai, saudara Wangchu mungkin harus tinggal di dalam formasi mendalam selama beberapa bulan tanpa meninggalkannya sedetik pun. Aku tahu itu, aku tahu, kata Long Wangchu cepat. Perasaan rendah diri yang terus-menerus itu jelas membuatnya tidak nyaman. Dia berkata dengan hati-hati, jika anak Dewa Yuan tidak memiliki urusan mendesak saat ini, bisakah kita? Bisakah kita langsung? Yun Ce tampak tidak berdaya dan mengangguk, kalau begitu. Baiklah. Ziyuan, tutup pintu istana. Aku tidak akan menerima tamu hari ini. Meng Ziyuan memperhatikan saat Yun Ce membawa Long Wangchu ke ruang kultivasi. Begitu penghalang tertutup sepenuhnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan mengeluarkan teriakan rendah yang sangat marah dan geram. Tuan Muda rela melukai dirinya sendiri hanya untuk membantu sampah seperti itu. Tuan Muda ras naga macam apa dia? Dia bahkan tidak sebaik salah satu jari kaki kecil Tuan Muda. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Ini keputusan Tuan Muda, jangan marah. Sangguan Helu menghiburnya dengan lembut, meskipun dia sendiri juga dipenuhi rasa geram. Tapi aku masih marah. Bahkan jika Tuan Muda sendiri yang mengatakannya, aku tetap marah. Meng Ziyuan menghentakkan kakinya dengan keras, dan setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku takut hanya Tuan Muda yang begitu bodoh dan baik hati di dunia ini. Di ruang yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dengan penghalang yang dipasang sendiri oleh Meng Kongchan, tidak seberkas cahaya atau secercah aura pun dapat lolos. Langkah kaki Yun Ce terhenti. Dia menatap ruang kosong di depannya. Ekspresi tenangnya menunjukkan keretakan yang hampir membuatnya kehilangan kendali, tetapi dalam sekejap, semuanya kembali sempurna. Di belakangnya, Long Wangchu sudah gemetar karena kegembiraan. Long Ziming telah menjelaskan dengan jelas bahwa sumsum naga dan jiwa naga yang dibawa Yun Ce begitu kuat sehingga bahkan Raja Naga pun gemetar. Menyelesaikan warisan itu pasti akan memungkinkannya untuk terlahir kembali sepenuhnya.
Di masa depan, bahkan ada kemungkinan besar untuk melampaui ayahnya dan menyentuh alam, Dewa Naga, yang telah lama hilang dari ras naga. Anak Dewa Yuan, aku siap. Kita bisa mulai kapan saja. Di tengah kegembiraan dan antusiasmenya, dia tidak lupa memberikan pujian, aku benar-benar membuat anak Dewa Yuan merasa tidak nyaman. Sepertinya saudara Wang Chu memang tidak sabar. Mata Yun Ce perlahan menyipit, dan senyumnya memiliki makna yang tak terduga. Kebetulan, aku juga. Dia mengangkat tangannya, dan dengan kilatan cahaya merah tua, sebuah formasi kecil yang dalam muncul di depannya, memancarkan cahaya ilahi merah tua yang samar. Saudara Wang Chu, silakan. Yun Ce menyingkir. Tenggorokan Long Wang Chu bergetar hebat. Dia menatap lekat-lekat formasi aneh di hadapannya, seolah-olah sedang menatap pintu takdir yang akan sepenuhnya mengubah hidupnya. Dia belum pernah melihat cahaya ilahi merah tua yang begitu aneh sepanjang hidupnya. Dari cahaya itu, dia samar-samar merasakan aura spasial, namun sangat berbeda dari kekuatan ilahi spasial yang dia kenal. Misterius dan tak terduga, ditambah dengan keanehan yang melampaui pemahamannya, namun hal itu tidak membuatnya curiga. Sebaliknya, hal itu membuat detak jantungnya semakin kencang. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan melangkah ke formasi mendalam merah tua dengan postur yang relatif tenang. Dan sungguh, dia benar-benar melangkah melewati pintu takdir itu. Cahaya merah menyala, dan dimensi tiba-tiba bergeser. Sebelum Long Wangchu sempat bereaksi, dunia di hadapannya telah berubah menjadi abu-abu dan gelap. Debu jurang yang pekat berhamburan dari sekitarnya seperti mimpi buruk, menutupi tubuh dan indera spiritualnya seperti lapisan lumpur tebal yang tak terhindarkan. Pupil matanya membesar, dia benar-benar ketakutan, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi buruk. Ini. Dari sudut matanya, ia melihat sosok Yun Ce di dunia kelabu itu. Ia berbalik tiba-tiba karena terkejut, sambil berteriak, apa? Apa yang terjadi? Di mana ini? Kenapa ini sangat mirip dengan lautan berkabut? Suaranya, yang awalnya terdengar penuh ketakutan, perlahan melemah hingga akhirnya menghilang. Keterkejutan di pupil matanya tidak hilang saat melihat Yun Ce. Sebaliknya, itu perlahan membesar saat pupil matanya menyempit. Yun Ce menatapnya dengan saksama, masih tersenyum, tetapi kali ini senyum itu disertai dengan kualitas yang sangat menyeramkan dan mengerikan, dengan rasa dingin yang begitu menusuk tulang sehingga seolah-olah muncul dari dasar jurang kematian yang tak berujung. Rasa dingin yang mengerikan itu merasuki pupil mata naganya, lalu langsung masuk ke tubuh dan jiwanya, menyebabkan darahnya membeku sepenuhnya dalam sekejap. Kamu. Bibir Long Wangchu bergerak-gerak hebat, tetapi ia hanya mampu meneriakkan satu kata sebelum tidak mampu mengeluarkan suara lagi. Tenggorokannya terasa seperti dicekik oleh tangan iblis dingin tak terlihat yang menjulur dari mata Yun Ce. Tidak perlu lagi berpura-pura, tak perlu lagi menahan atau menekan, kebencian yang meluap-luap itu merobek setiap helai benang jiwa Yun Ce. Darah di tubuhnya mengalir deras tak terkendali, dan tangannya yang tertunduk gemetar tak terkendali. Rasa dendam yang benar-benar tak terkendali itu bahkan membuat Li Su merasa merinding hingga ke jiwanya, apalagi Long Wangchu. Sudut-sudut bibir Yun Ce perlahan ditarik ke belakang. Pupil matanya, yang diwarnai warna jurang oleh kebencian, menatap tajam wajah pucat Long Wangchu. Akhirnya, bibirnya yang sedikit terbuka mengeluarkan suara pelan. Long Wangchu. Selamat datang di neraka.